Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Oktoberi, NIM 1908646. Di sini saya akan mempresentasikan paper atau PPT yang telah saya buat dengan materi kurikulum pendidikan jasmani dan isu kurikulum pendidikan jasmani. Baik, langsung saja saya akan membahas kurikulum pendidikan jasmani. Secara sederhana mungkin dapat dikatakan bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan perencanaan dan program jangka panjang tentang berbagai pengalaman belajar, model, tujuan, materi, metode, sumber, dan evaluasi. Dan sedangkan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Yang pertama yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani tersebut. Dan di sini ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan utama dalam pembuatan program tersebut adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya kehidupan yang aktif dan sehat. Yang kedua adalah anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan dan kebutuhan perhatian dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Para guru tidak cukup untuk memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Yang ketiga yaitu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar dan membantu siswa menyenangkan proses discovery, eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik. Yang kedua yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Di sini ada 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut. Yang pertama yaitu developmental appropriateness dan practices atau DAP. Maksudnya adalah tujuan ajar untuk memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasikan setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua adalah instructional approach project atau bisa disebut IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Dan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas tersebut, berikut ini dipaparkan komponen-komponen kurikulum yang harus
menyesuaikannya. Yang ketiga yaitu keberhasilan program pendidikan jasmani. Untuk mengetahui apakah program pendekatan pendidikan jasmani yang kita gunakan tersebut cukup berhasil atau masih perlu disempurnakan, maka diperlukan suatu evaluasi. Selanjutnya yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Secara teoritas, kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, demikian harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dalam pelaksanaannya. Dan di sini saya akan memberikan isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA yang dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama yaitu isu program. Isu program kurikulum dapat kita amati antara lain ada dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun sering para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Kenyataan ini sering menggiring para guru. Apabila dilihat dari materi kurikulum, contohnya memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya, karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga BPM dan DAP. Dan apabila dilihat dari distribusi alokasi waktunya hanya 1 kali dalam 1 minggu dengan 2 kali 45 menit. Kemungkinan besar tujuan yang berhubungan dengan pengembangan kesegaran jasmani tidak atau belum bisa tercapai. Yang kedua yaitu isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran mengajar dan perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan di lapangan. Contohnya seperti mengembangkan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin akan hal mengembangkan tujuan holistik dan cenderung didasari terutama pada minat, perhatian, dan kesenangan atau latar belakang gurunya. Dengan kata lain, aktivitas belajar cenderung kurang didasari pada karakteristik anak didiknya. Misal, terdiri dari sejumlah permainan olahraga untuk orang dewasa. Yang ketiga yaitu isu penilaian. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa tersebut. Beberapa isu yang sering muncul dalam pelaksanaan evaluasi antara lain, yang pertama yaitu situasi pelaksanaan evaluasi. Dalam situasi ujian tes tulis di kelas, hasil tes mungkin hanya diketahui oleh yang tes dan gurunya saja. Sementara dalam tes penampilan di lapangan, hasil tes diketahui oleh semua orang. Semua siswa tahu siapa yang larinya yang paling lambat, siapa yang skor syutingnya paling rendah. Keadaan ini dapat mungkin dihindari oleh para guru pendidikan jasmani sehingga dapat memelihara kondisi fisik
kondisi perasaan siswa agar tetap positif. Yang keempat yaitu isu jumlah dan karakteristik anak atau siswa. Guru pendidikan jasmani di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari Parahel. Lebih rumit lagi yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru pendidikan jasmani harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.